Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahadiatus Solihati. Saya dari Pendidikan Agama Islam offering D23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia. 2. Memahami latar belakang berdirinya, serta karakteristik ajaran masing-masing, serta beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut. Untuk peta konsep bab ini meliputi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan Hizbut Tahrir. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Ajaran dan pemikiran Muhammadiyah. 1. Mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru seperti Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. 2. Segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Basis massa. Ajaran Muhammadiyah, lebih dari 25 juta muslim di Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah, dan basis sosialnya adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, petani, mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Yang ketiga, pendekatan dakwah. Cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, yaitu tabasyir, islah, dan tajdid. Yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Ajaran dan pemikiran Nahdlatul Ulama. 1. Di samping mengamalkan ajaran agama secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, Nahdlatul Ulama juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. 2. Mengikuti hasil ijtihad imam madhab 4, terutama madhab Syafi'i. Yang kedua, basis massa. Populasi pengikut Nahdlatul Ulama di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Yang ketiga, pendekatan dakwah. Dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu tawazun, tasamuh, tawasud, dan i'tidal. Yang ketiga, Salafi. Salafi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal ke-19. Untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Ada yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak. Basis massa pada ajaran Salafi, pengikut Salafi masih sangat sedikit. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Timur Tengah. Ajaran dan pemikiran Salafi yaitu 1. Upaya pembersihan ragam bid'ah. Yang kedua, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Yang keempat ada Hizbut Tahrir atau HT. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikiran Hizbut Tahrir. 1. Menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. 2. Mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Masa dan basis ajaran ini yaitu mayoritas pengikut HT di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Untuk pendekatan dakwah yaitu digunakan konsentratif publikatif. Kesimpulan dari
bab ini, yaitu keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sangat sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah atau cabang fikih. Sementara persoalan usul atau pokok akidah hampir semuanya sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.